Salam kebajikan. Selamat tahun baru Imlek 2572. Gongse, Gongse, Xingxi, Wanse. Hari ini tanggal 12 Februari 2021, umat Konghucu serta masyarakat Tionghoa yang merayakannya tentu dengan penuh rasa kegembiraan merayakan hari raya keagamaan yang juga syarat dengan budaya Tionghoa, di mana perayaan tahun baru Imlek ini dalam perspektif banyak hal dari sejarah, budaya, hukum, ekonomi sosial, dan lain sebagainya, filosofinya, ini membuat banyak orang pun senantiasa berkomentar ataupun berasumsi berdasarkan perspektif masing-masing. Perayaan tahun baru Imlek atau dalam penanggalan yang disebut dengan Yinli, itu adalah perayaan hari raya keagamaan menurut umat agama Konghucu yang dulunya disebut dengan Rujiao. Di Tiongkok, ketika agama Rujiao atau agama Konghucu ini mulai berkembang jauh sebelum Nabi Agung Kongse itu lahir, perayaan ini sudah dilaksanakan beribu-ribu tahun. Dan setiap tahun para penguasa mempunyai penanggalan-penanggalan sendiri. Termasuk juga era Huangdi atau Uide itu mempunyai penanggalan sendiri yang tidak persis sama dengan penanggalan yang ada sekarang. Perhitungannya berbeda. Kemudian juga pada penguasa-penguasa berikutnya, termasuk juga pada penanggalan Xia, itu adalah dinasti pertama di Tiongkok, persis saat ini yang berdasarkan pada mulai permulaan perhitungannya pada mulai musim semi. Nah, ini kemudian oleh Nabi Kongse di dalam kitab sucinya yang merupakan rangkaian kitab suci agama Konghucu, Rujiao Jingsu, di salah satu kitab sesu itu kitab Lunyu, Nabi Agung Kongse kemudian menyerukan, itulah landasan spiritualitas agama Konghucu, pakailah penanggalan dinasti Xia. Nah, dari dasar inilah kemudian kaisar-kaisar berikutnya mulai melihat perubahan demi perubahan. Tapi baru pada dinasti Han, ratusan tahun kemudian setelah Nabi Agung Kongse itu meninggal, oleh Kaisar Han Wuti itu kemudian memakai seruan Nabi Kongse sebagaimana di dalam kitab suci agama Konghucu, Lunyu atau Sabda Suci. Perhitungan pun mulai dihitung dari era kelahiran Nabi Agung Kongse, yang kalau sekarang dihitung dari 2551 sebelum Masehi ditambah tahun Masehi 2021, maka dapat angka 2572. Jadi pada saat itu oleh Kaisar Han Wuti sampai ribuan tahun semua berpatokan kepada usia Nabi Agung Kongse untuk menetapkan tahun Imlek itu sendiri, hari raya Imlek. Nah, dia kemudian sejarah ini pada dinasti Han juga agama Konghucu atau Rujiao itu menjadi agama negara atau state religion. Ribuan tahun ini kemudian bertahan menjadi agama negara dan juga diperkaya dengan agama-agama lainnya. Rumah ibadat Konghucu yang ada di Tiongkok dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, baik Miao yang kemudian diterjemahkan kelenteng, itu hanya terdapat di dalam kitab suci agama Konghucu, tidak dalam kitab agama apapun. Demikian pula perayaan tahun baru Imlek banyak tercatat selain kitab Lunyu, ada kitab Liji tentang bagaimana merayakan tahun baru itu yang syarat makna dengan kehidupan keagamaan. Perintah agama Konghucu jelas bagi umat Konghucu seluruh dunia dalam sejarahnya ini, kemudian melaksanakan ini jelas perintah agamanya berdasarkan kitab suci, bukan rekaan atau cerita-cerita atau asumsi semata. Beberapa hari sebelum hari perayaan tahun baru Imlek itu kemudian ada ritual-ritual sampai satu hari yang disebut dengan sembahyang atau ritual besar Cusi, sampai pada hari H-nya dan puncaknya 15 hari sesudah tahun baru Imlek yang disebut dengan Cap Gomeh. Rangkaian inilah yang benar-benar dimaknai sebagai hari raya keagamaan, bukan budaya Tionghoa. Kalau kemudian ini pun diikuti dengan budaya Tionghoa, ya memang demikian dalam sejarah. Orang mengenal perayaan tahun baru Imlek dari sisi budayanya, kulinernya,
kemudian dari baju yang selalu melambangkan warna merah dan kuning, kemudian juga ada makanan lainnya yang syarat makna juga adalah perayaan ini harus ada petasan, kemudian barongsai, lampion, tarian naga, wusu dan sebagainya. Itu adalah kebudayaan yang menyertai hari raya keagamaan. Maka kalau ada orang yang menyatakan bahwa hari raya keagamaan tahun baru Imlek bukan hari raya agama, dia tidak mengerti dan tidak paham sejarah, tidak mengerti kitab sucinya, dan selalu hanya karena ketidaksukaannya, maka dia selalu menyatakan semua orang boleh merayakan. Ya memang demikian. Satu contoh misalnya, ketika banyak teman-teman atau saudara umat Buddha merayakan tahun baru Imlek dari perspektif agamanya, padahal jelas ketika zaman di Indonesia pada zaman Orde Baru, Dirjen Agama Buddha itu menyurat pada tahun 93 ditujukan kepada seluruh pimpinan Walubi, dan pimpinan Walubi ketuanya kemudian juga menyurat ke seluruh Indonesia, bahkan rohaniwan para biku-biku yang secara eksplisit jelas dalam dokumen ini menyatakan bahwa hari raya Imlek itu tidak ada kaitan dengan agama Buddha. Hari raya Imlek itu tidak boleh dirayakan di vihara dan sebagainya. Nah, ini memang benar. Tapi kemudian kalau sekarang pasca reformasi dipulihkan hak sipil agama Konghucu, umat Buddha kemudian merayakannya juga dari sisi keagamaan, tidak masalah. Umat Konghucu tidak ada masalah. Tapi kemudian menyatakan bahwa itu bukan hari raya agama Konghucu, itu sudah jelas keliru dan sesat, menyesatkan. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat latar belakang sejarah kebudayaannya, baik ketika ada di Tiongkok dan sudah ribuan tahun sampai ke Indonesia, Nusantara, Republik ini belum berdiri sudah ada agama Konghucu dan sebagainya. Maka perayaan tahun baru Imlek sebagai hari raya keagamaan tetap dilaksanakan dalam konteks-konteks hari raya keagamaan. Inilah yang kita maknai sebagai hari raya yang tentunya selalu dinanti-nantikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, ritual persembahyangan, kemudian introspeksi diri, kemudian juga selalu ada harapan di tahun baru, menyatakan sesuatu hal yang besar, perubahan. Maka di filosofi Tionghoa itu selalu dikatakan Ming Tian Fei En Hao, hari esok akan lebih baik. Di dalam ajaran agama Konghucu ada spirit lebih besar, yaitu kalau orang lain dapat melakukan satu kali, kita harus melakukan 1000 kali. Orang lain mampu melakukan 10 kali, kita bahkan lebih beribu-ribu kali. Demikian pula spirit ini pun harus ada dalam benak setiap umat Konghucu yang merayakan hari raya keagamaan Konghucu itu. Tahun baru Imlek adalah hari raya yang penuh disambut dengan penuh kesukacitaan, bersujud kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, Maha Kasih, Maha Murah, kepada para senmin, kepada Siseng Kongse, Nabi Agung Kongse, dan tentu kepada para leluhur, di mana satu hari sebelum Cusi itu semua wajib untuk bersujud, bersembahyang kepada Tuhan, dan juga menghormati leluhur, mengatur persembahyangan dengan spirit agama Konghucu yang disebut dengan Jing Tian Chun Tsu, hormat sujud kehadirat Tuhan dan hormat sujud kepada leluhur. Inilah filosofi yang ada di kelenteng-kelenteng, yang ada di rumah-rumah ibadat agama Konghucu, yang ada di dalam setiap benak umat Konghucu dalam keyakinan keimanannya. Maka jelas ini adalah hari raya keagamaan Konghucu.